Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani Rizky. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah tugas dari mata kuliah jaringan komputer 2. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rindiani Duhartati. Saya dengan NIM 23210107, kelas TIF RP 23F. Di sini saya diberikan atau diperintahkan untuk mereview jurnal dengan tema sistem pemantauan kualitas udara di area pertanian. Dimulai dari jurnal yang pertama dahulu, yaitu tentang IoT for Agricultural Innovation, enhancing Robusta coffee seedling grow in controlled environment with IAQCIs. Lalu dengan latar belakangnya terlebih dahulu, yaitu latar belakang dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan teknologi IoT dapat membantu sektor pertanian khususnya dalam menjaga efisiensi dan kestabilan lingkungan tanam. Dalam budidaya kopi Robusta, perubahan suhu dan kelembaban sering menyebabkan pertumbuhan bibit tidak optimal. Oleh karena itu, dikembangkanlah sistem IAQCIs, yaitu Intelligent Air Quality Control System, yang memanfaatkan IoT dan logika fuzzy untuk mengontrol suhu dan kelembaban secara otomatis agar tanaman tumbuh pada kondisi ideal. Selanjutnya ada desain sistem. Pada gambar ini dapat kita lihat rancangan sistem dari Intelligent Air Quality Control System. Sistem ini dirancang untuk memantau dan mengontrol kualitas udara serta kondisi lingkungan pada area greenhouse secara otomatis. Di bagian kiri gambar terdapat mini greenhouse yang dilengkapi dengan berbagai sensor seperti sensor kelembaban dan suhu udara, DHT11, serta sensor pH tanah. Sensor-sensor ini berfungsi untuk mengukur kondisi lingkungan tanaman secara real time. Semua data dari sensor tersebut dikirim ke microcontroller ESP8266. Microcontroller ini berperan sebagai pusat pengendali yang memproses data dan mengirimkannya ke server IoT melalui jaringan internet. Selanjutnya, data yang sudah diterima oleh web server dan database server akan disimpan dan diolah sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk grafik atau laporan melalui website dan aplikasi mobile. Dengan cara ini, pengguna dapat memantau kondisi tanaman dari jarak jauh sekaligus melakukan kontrol terhadap sistem irigasi apabila diperlukan. Jadi secara keseluruhan, desain sistem IAQCIs ini menunjukkan bagaimana proses pengumpulan data, pengiriman, penyimpanan, dan pemantauan dilakukan secara otomatis untuk mendukung pertanian cerdas atau smart farming. Selanjutnya yaitu analisis kerja sistem. Berdasarkan hasil pengujian sistem, IAQCIs mampu menjaga suhu rata-rata di 26,59 derajat Celcius dan kelembaban di 86,46% secara stabil. Hasilnya, pertumbuhan bibit ke kopi menjadi lebih cepat dan tinggi, rata-rata 24 cm dibandingkan metode konvensional yang hanya 14 cm. Selain itu, jumlah daun meningkat hingga 11,7 daun per bibit. Nah, ini hasil pengujiannya yang sudah saya tadi sebutkan ya. Selanjutnya yaitu analisis kelebihan. Keunggulan sistem ini yaitu hemat energi dan bisa dipantau dari jarak jauh. Namun demikian, masih ada beberapa kekurangan seperti kebutuhan koneksi internet yang stabil dan biaya pembuatan awal yang cukup tinggi. Nah, kesimpulan dari jurnal
satu yaitu dapat disimpulkan bahwa sistem IIKCIS berbasis IoT dan logika fusi ini berhasil meningkatkan kestabilan suhu serta kelembapan di greenhouse. Teknologi ini memberikan dampak nyata terhadap percepatan pertumbuhan bibit kopi robusta dan menjadikan proses pertanian lebih efisien, modern, dan berkelanjutan. Dilanjut dengan jurnal yang kedua yaitu Design and Deployment of an IoT Based Air Quality Monitoring System atau NMOS. Dilanjut dengan latar belakangnya yaitu penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya polusi udara di negara-negara berkembang, salah satunya Vietnam. Alat pemantauan udara konvensional memiliki harga mahal dan tidak dapat menjangkau area yang luas. Karena itu, penelitian mengembangkan sistem pemantauan berbasis IoT dengan komunikasi LoRa yang disebut NMOS, singkatan dari Environmental Monitoring System. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang murah, hemat energi, dan mampu memantau kualitas udara secara real-time serta mudah diakses. Selanjutnya yaitu analisis kerja sistem. Berdasarkan hasil uji coba, sistem mampu mengirimkan data sensor seperti PM, CO2, suhu, dan tekanan stabil. Konsumsi daya rendah hanya sekitar 87 miliampere. Yang selanjutnya yaitu analisis hasil pengujian. Data kualitas udara ditampilkan secara real time dalam peta IKI interaktif dan akurasi sensor cukup tinggi untuk digunakan dalam pemantauan lingkungan kampus. Keunggulan dari sistem ini adalah biaya yang relatif murah, hanya sekitar $130 per node dan $54 untuk gateway. Jangkauannya luas karena LoRa, serta akses data publik yang mudah. Namun ada juga kekurangannya. Kekurangannya adalah daya baterai terbatas dan sensor debu perlu dibersihkan secara berkala agar hasil tetap akurat. Selanjutnya yaitu desain sistem. Gambar ini menunjukkan arsitektur sistem NMOS, Environmental Monitoring System. Sistem ini terdiri dari sensor node, LoRa gateway, cool database, dan web dashboard. Sensor node membaca data udara seperti PM2,5, CO2, suhu, dan kelembapan lalu mengirimkannya ke gateway melalui jaringan LoRa. Gateway meneruskan data ke Firebase Real-Time Database dan pengguna dapat memantau hasilnya secara real-time melalui web dashboard. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari jurnal yang kedua yaitu keseluruhan sistem NMOS berbasis IoT dan LoRa ini berhasil memantau kualitas udara dengan biaya rendah dan efisiensi daya tinggi. Teknologi ini sangat potensial diterapkan untuk pemantauan lingkungan berskala luas dan menjadi bagian penting dalam pengembangan smart city yang berkelanjutan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.